Ahmad Syauqi Bilhaq, Arya Dharasyan Andika, Dava Syah bin Naswa, Farel Bazarian Daniel, Firdaus Tri Hartanto, Iqbal Masa, Indra Rahman Effendi, Irfan Hidayat, Izak Fisri, Jaga Muhammad, Nabi Putra, Muhammad Dafa, Muhammad Ziaulhaq, Muhammad Fadri Manzuko, Muhammad Fikri Al-Kausar, Muhammad Ismail, Muhammad Setia Wirawan, video juga, Naufal Mahmud, Raihan Nur Ramadan, Rasya Ajwa Islam Putra, Saifur Rahman Abdullah, Umar Sirah. Oke. Baik, untuk mengingat materi awal, saya ingin tanya dulu apa itu ilmu ekonomi, karena di sini kan jurusan IPS ya. Jadi nanti fokusnya akan ke ekonomi juga. Apa itu ekonomi? Naufal, ekonomi Fal. Ilmu ekonomi adalah atau yang lain? Mungkin yang tahu jawabannya. Ekonomi adalah keuangan, bisa. Apalagi? Yang lain? Transaksi jual beli. Apakah itu ekonomi bisa termasuk? Apalagi? Ada tahu? Ya, Pak. Apa itu? Ilmu ekonominya, bukan kegiatannya. Ilmunya apa? Ilmu yang mengkaji ekonomi keseharian. Itu ada ekonominya juga. Nah, penjelasan kita adalah tentang ekonominya sendiri. Nah, untuk masuk ke ranah ilmu ekonomi, kita perlu tahu hasrat utama manusia itu di awal kehidupan kita apa itu. Siapa nama? Nur Ramadan. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan, gimana kebutuhan kita dapat terpenuhi? Melakukan sesuatu. Itulah yang disebut dengan ilmu ekonomi. Kalian sebagai ahlul Quran wajib tahu tentang hal ini. Wajib tahu tentang apa tujuan diciptakannya manusia. Pertanyaan romantiknya adalah itu, apa tujuan manusia diciptakan? Tapi kita masuk ke sejarahnya sekarang. Duluan mana antara manusia purba dengan Nabi Adam? Sebagai orang Islam jawabannya ya. Duluan siapa? Nabi Adam. Oke. Menurut Novel duluan siapa? Nabi Adam atau manusia purba? Apa buktinya? Di sini ada yang tahu Denisova atau Pithecanthropus erectus yang kemudian berkembang menjadi Homo sapiens. Pernah tahu ya? Ini masih baru sejarah. Denisova itu bahkan 5 sampai 7 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus erectus lebih muda lagi, 4 sampai 5 juta tahun. Homo sapiens yang mendekati kita sampai 4 sampai 500.000 tahun yang lalu. Nabi Adam turunnya ke bumi tahun berapa? Ada yang pernah tahu nggak? Atau yang pernah baca kitab? Siapa namanya? Ingat kemudian. Harusnya kamu tahu, ada yang masih sejarah. Ayo, kapan? Silakan teman-teman nanti bisa coba lihat buku karyanya Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir atau Bidayah wa Nihayah. Disampaikan Nabi Adam itu turun di bumi antara 15 sampai 10.000 sebelum Masehi. Jadi sekitar 17.000 tahun yang lalu. Kalau dari data dan fakta ini, duluan siapa antara manusia purba dengan Nabi Adam? Dari data itu 5 juta tahun yang lalu dibandingkan dengan 17.000 tahun yang lalu, duluan siapa? Manusia purba. Tapi kalau kita jawab duluan manusia purba, kita dicap orang kafir. Ini yang dipakai orang ateis. Kamu ketemu sama Coki, ditanya duluan siapa manusia purba sama Nabi Adam? Kamu jawab Nabi Adam. Loh, buktinya dari sofa 5 sampai 7 juta tahun yang lalu. Berarti Al-Quran salah. Berarti pemahaman salah. Gimana cara kita jawab?
Ini pertanyaan romantik awal ya, untuk mengetahui bagaimana ciptaan manusia itu berupaya untuk mempertahankan eksistensinya. Kamu nggak akan bisa eksis kalau kamu nggak mengetahui dirimu sendiri. Laki-laki apa perempuan? Apa buktinya? Bisa kamu tunjukkan? Buktinya kalau kamu bisa menunjukkan itu, nanti nikah punya anak yang bukti eksistensinya. Kalau kita nggak bisa jawab, saya laki-laki apa perempuan? Bagaimana cara kita nanti berjawab? Nah, jawabannya kembali kepada kemampuan kalian di alamat hafiz sebagai ahli Quran. Kita kembali ke Qurannya, hadis apa 30 juz apa? Ya, Nah, cara jawabnya adalah menggunakan Al-Quran itu sendiri. Tentang bab penciptaan, itu di mana? Di Al-Quran juz berapa? Surat apa? Harus sebagai ahli Quran harus diketahui. Mana? Saya kasih clue-nya adalah surat yang membahas tentang sapi betina. Al-Baqarah ayatnya berapa? Ini yang menjelaskan tentang Nabi Adam dan ada secara eksplisit tentang manusia purba. Kurang satu ayat. Nah, di mana bunyinya? Wa idh qala, bukan dari malaikat ini jahilun bil ardi khalifah, sebelum itu. Maka Allah mengatakan pada malaikat di kitab tafsir Ibnu Katsir disampaikan ini bukan malaikat yang lain, bukan Jibril, bukan Mikail. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Jawaban malaikat gimana? Kalau ada ajal minha, terus, nah, malaikat tanya, Bilbodo tanya, misalkan Bilbodo dalam malaikat, ya Allah, ngapain mau buat manusia yang akan membuat kerusakan? Gitu kan artinya ya. Secara tafsir seperti itu. Dilanjutkan gimana? Ini nusabihu bihamdika. Sebenarnya kami selalu bertasbih padamu, selalu memuliakanmu. Jawabannya Allah gimana? Kalau ini aklamu. Nah, sini pertanyaannya, malaikat boleh kan ya? Bisa tahu masa depan nggak? Nggak bisa. Bisa menentukan masa depan. Ulhak nanti akan jadi ahli taekwondo. Apakah bisa menentukan itu? Tidak. Terus dari mana kalau dia tiba-tiba bilang apa yang membuat manusia yang nanti bakal membuat kerusakan? Gimana tahunya malaikat? Tahunya dari kejadian yang sudah terjadi. Jadi sebelum ada Nabi Adam ini sudah ada manusia sebelumnya. Apa buktinya? Kalimat khalifah. Khalifah itu artinya apa? Pemimpin. Pemimpin bisa pakai camat, bisa pakai sultan. Khalifah apa? Pemimpin manusia. Sultan juga bisa jadi pemimpin. Khalif dari kata kholaf. Kholaf itu lawan dari salah. Salah itu artinya terdahulu. Kalau kholaf, wakil. Apa maksudnya wakil? Naudzubillah min dzalik. Misalkan habis demo kemarin, Presiden Prabowo tertangkap, diasingkan ke luar negeri. Siapa yang menggantikan? Siapa namanya? Gibran disebut sebagai khalifah, pengganti dari Prabowo, pemimpin sebelumnya. Jadi ini jahilun fil ardi khalifah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pengganti manusia sebelumnya. Nah, di sini ada kalimat pengganti, ada kalimat yang meneruskan. Kenapa? Karena dibutuhkan manusia baru untuk mengelola bumi. Karena mereka sudah berbuat kerusakan. Buktinya, malaikat menyatakan bahwa manusia akan berbuat kerusakan seperti yang telah dilakukan mereka di tahun-tahun sebelumnya atau sebelum kehidupan manusia awal. Jadi ilmu ekonomi adalah, ini kita menjelaskan secara umum, bisa minta tolong dibacakan yang bercetak biru tebal. Tahu ekonomi adalah yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, yang melibatkan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang. Kita fokus di situ memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia diawali dengan perilaku apa? Nah, manusia di bumi kedinginan, maka butuh apa? Baju. Nova pernah lapar. Kalau lapar butuh apa? Butuh makan. Kalau kamu haus perlu apa? Perlu air. Karena keinginan kamu atau kebutuhan kamu terhadap
Jadi kehidupan manusia diawali dengan kebutuhan akan barang konsumsi yang kemudian menciptakan pergerakan atau tidak lanjut, yaitu kita memproduksi sesuatu. Nah, agar produksi bisa sampai pada siapa yang mengkonsumsi, perlu kegiatan namanya distribusi. Kegiatannya namanya distribusi, pelakunya disebut distributor. Kalau yang butuh makanan disebut dengan konsumen, perilakunya disebut dengan yang membuat sesuatu disebut sebagai produsen. Kegiatannya namanya produksi. 3 kegiatan itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di situ kalimatnya orang-orang timur ya. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ini perilakunya orang-orang timur, orang-orang kapitalis. Intinya ekonomi adalah bagaimana cara kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Butuh makan? Makanya kita produksi makanan kemudian disebarkan. Butuh ilmu? Makanya ada sekolah. Butuh buku? Untuk membaca, makanya dicetaklah buku ini. Semuanya berdasarkan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu induk dari semua ilmu ekonomi. Sama seperti kalian, kenapa tadi di awal saya tanyakan, kenapa pilih sosial humaniora? Apa alasannya? Siapa? Belum kenapa Pak pilih sosial? Apakah karena yang paling mudah? Karena ada? Kenapa kamu suka ekonomi? Nah, itu kita kejar. Kita ambil pemahaman sangat padat di dalamnya itu. Kenapa kok kita mengambil jalan ini? Kenapa kamu masuk arwah? Kenapa kamu harus mempelajari Al-Quran di sini 30 juz yang dihafalkan? Itu semua ada alasannya. Alasan dalam ilmu ekonomi adalah itu tadi, memenuhi kebutuhan kita. Alasannya di sini adalah karena butuh atau karena ini mungkin menyebabkan kamu punya tidak lanjut. Kalau orang tidak punya keinginan, nggak punya kebutuhan, apa yang disebut untuk orang ini? Kalau orang sudah nggak punya keinginan, nggak punya kebutuhan, disebut orang mati, nggak berguna. Orang tidur salah satunya. Baik dok. Nah, untuk memberikan masukan terbaru bagi kalian, seperti saya janjikan pada pertemuan sebelumnya, ini untuk UTBK SNMPT tahun 2025 kita sudah nggak menggunakan lagi TKA, sudah nggak ada lagi pembagian saintek dan sosial humaniora. Semuanya pakai 4 poin ini. Apa ini maksudnya? TPS, tes potensi skolastik, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Semuanya sudah pakai ini. Semua sudah nggak pakai teoritis, sudah nggak pakai 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 tidak. Sudah nggak memakai kalau CA ditambah natrium jadinya apa, tidak seperti itu. Tapi sekarang sudah menggunakan penalaran materi deep learning. Ada yang pernah tahu deep learning itu apa? Pembelajaran secara mendalam. Ada 3 poin utamanya. Apa aja? Mindful, meaningful, dan joyful. Kalau dalam treatment seperti kita sekarang itu namanya adalah literasi dan numerasi. Kita ambil contoh di sini. Mas, kamu sakit ya? Saya kasih obat. Diminumnya 3 kali 1 ya. Apa maksudnya 3 kali 1? 3 kali sehari artinya apa? Tiap 8 jam paracetamol itu akan bekerja. Kalau kamu minumnya kurang atau lebih, kalau kurang dia akan menggerogoti selmu. Kalau kelebihan nggak bermanfaat karena virusnya bisa beradaptasi dengan paracetamolnya. Makanya dimulainya 8 jam minum, 8 jam minum, 8 jam lagi minum lagi. 8 kali 3 berapa jam? 24 jam 1 hari 1 malam. Kalau kamu nggak punya penalaran matematika, pasti kasih obat 3 kali 1 ya. Diminum sama dia 3 obat langsung sekali. Bener gak itu? Kan sama aja, 3 kali 1 berapa? Sama-sama 3, sehari semalam saya minum 3 kali sekaligus sama 3, 1 hari semalam diminumnya per 8 jam, kan sama aja hasilnya. Sama apa nggak hasilnya harusnya? Hasil matematikanya sama, tapi kalau kita nalar matematika hasilnya berbeda. Maka dari itu kemampuan literasi, kemampuan tes potensi skolastik dan penalaran matematika digunakan untuk masuk UTBK tahun ini. Makanya kita asah dengan materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu apa ini? Demo apa ini? Apa yang kamu bisa tangkap dari gambar ini? One Piece, apa maksudnya One Piece itu? One Piece itu apa? Untuk apa? Kebebasan. Terus apa lagi? Semangat juang, semangat untuk melawan pemerintahan.
pemerintahan dunia, siapa Borose ya? Nah, kenapa kok Borose itu ditentang? Ini yang sudah, yang ngikutin siapa? Gak ada yang ngikutin. Karena Borose itu ternyata menyimpan sejarah masa lalu, ada drama dan sebagainya, itu nanti bisa dilihat juga. Nah, kita sekarang akan fokus kepada konsep pendapatan nasional. Apa hubungannya materi yang kita bahas dengan konsep pendapatan nasional? Kita mulai dari bulan lalu. Bulan lalu kita sudah mengalami 80 tahun kemerdekaan dengan fokusnya bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah maju? Belum. Apakah rakyat sudah sejahtera? Belum. Apakah kita sudah bersatu dan berdaulat akan potensi milik negara kita sendiri? Belum. Apa dasarnya? Kita kalau ngomong harus pakai data, ini kita langsung matematika. Kalau kita ngomong belum atau iya, kita perlu dengan data yang ada. Mohon maaf, ini pengalaman pribadi. Kemarin saya mengantarkan istri berobat. Diceritakan sama dokternya, namanya dokter Edi Bowo. Sebelumnya ada pasien laki-laki, mohon maaf, dia mengalami kencing nanah. Ditanya, Mas, sering jajan ya? Begitu kan dalam kutip. Enggak dong, saya nggak pernah jajan selama lulus. Beneran? Seminggu berapa kali? Enggak dong, saya nggak pernah. Nah, ini buktinya dia sudah mengandung cairan nanah, mohon maaf, penyakit raja singa. Kalau kamu nggak jujur terhadap apa yang kamu sampaikan pada ahli, pada diri sendiri, bahkan kamu nggak akan tahu bagaimana cara penanganannya. Saya berdoa semoga kalian tidak mengalami ini ya. Sebenarnya kalau kencing nanah itu masih bisa disembuhkan. Kalau kamu mau jujur ke dokter, pengobatannya tepat. Tapi kalau kamu menutupi hal itu, ya jadinya nggak bisa sembuh penyakit kalian. Nah, itu pentingnya kita bisa jujur terhadap diri sendiri dan berbicara dengan data dan fakta. Seperti yang akan saya sampaikan, ciri negara maju itu apa? Ekonominya maju, PDB tinggi apa lagi? Tingkat pengangguran rendah. Nah, kita bahas data ini semuanya. Terutama yang membedakan Jepang, Jerman dengan negara kita adalah mereka lebih banyak menemukan sesuatu daripada mengkonsumsi sesuatu. Indonesia punya penemu yang hebat nggak? Punya kita. Ayo, yang paling besar adalah Habibie, sayangnya pesawat yang 295 ya. Tahun 98 itu dibutuhkan. Tahun 2000-an. Kenapa? Karena suruh pilihan mau melanjutkan proyek atau mendapatkan pinjaman dari IMF, dari The Fed waktu itu. Karena kondisi ekonomi kita boleh waktu itu. Ya, izin memperbaiki. Siap. Yang bukan N250 Korea. Siapa nama? Nah, bagi yang bisa melakukan seperti Ahmad, mendapatkan nilai tambahan karena ini bentuk interaktif sosial dan bentuk penalaran yang lebih maju. Ada lagi Pak Yogi, penemu rumus matematika dipakai seluruh dunia. Ada berapa? Jomoda, penemu sosro baru landasan putar bebas hambatan. Pak Warsito, pencipta alat terapi kanker ya, CCTV dipakai di seluruh dunia. Dan Profesor Sudiatmo, penemu sistem arsitektur infrastruktur. Ini dalam segi teknologi. Dari segi hiburan kita juga ada penemu yang hanya ada di Indonesia kayaknya, yaitu penemu soundboard. Siapa itu? Thomas Alva Edison Soundboard. Ini penemu dari Indonesia. Perlu kita apresiasi juga. Tadi ada yang jawab, pertumbuhan ekonomi kita bagus apa enggak? Nah, ini data triwulan 4 sampai 2022. Pernah mendapatkan materi ini? Apa ini maksudnya? Ki ini apa? Nah, bisa ditulis di buku catatannya atau di buku catatannya nggak apa-apa karena di buku catatan kalian itu nggak terlalu dalam. Ki artinya adalah quarter to quarter. Jadi pendapatan ekonomi kita tiap 4 bulanan. Untuk yang year on year adalah tahun ke tahun, year on year. Kenaikan kita 5,21%. C adalah kumulatif. Total dalam 1 tahun dalam 4 triwulan itu totalnya kenaikan kita 5,31%. Sehingga di total dari triwulan 4 tahun 2016 sampai 2022 PDB kita atau GDP kita sebesar 19.588,4 triliun. Besar apa enggak? Bagus apa enggak? 19.000 triliun itu kalau kita bandingkan dengan orang paling kaya di dunia sekarang, Elon Musk, 40 triliun, kita masih punya 4,5 kali lebih besar daripada mereka. PDB kita.
Di sini juga ada PDB per kapita kita 71 juta. Bisa kita ambil kesimpulan awal, 71 juta dibagi 12 bulan. Berapa ketemunya? 71 dibagi 12. Pendapatan kita sebesar 5 jutaan. Inilah yang dijadikan patokan pemerintah untuk menentukan UMR. Apa itu UMR? UMR upah minimum regional. Itu ditentukannya dari PDB per kapita ini. Ini tahun 2022, tahun 2025 sampai 2024, 2025 seperti apa? Kita kuarter untuk kuarternya mengalami penurunan 0,83%. Faktor dari bencana COVID waktu itu dampaknya berkelanjutan. IMD-nya 5,11%, YTC-nya 5,1%. Rata-rata dari ini yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi kita 5,11%. Bagus apa enggak? 5,11%. Masih bertumbuh kan ya, 5%. Bisa dibilang cukup bagus. Kita hanya kalah dari Vietnam. Karena Vietnam pertumbuhannya 6,93%. Mereka ngambil dari Tesla, ngambil dari Apple, ngambil dari Cina, diambil sama Cina, kan diambil sama Vietnam. Kita 4,87 untuk tahun 2025. Bahkan Malaysia sama Singapura lebih bagus kita. Nah, kemarin akuntansi udah belum? Prinsip dasar akuntansi itu apa? Harta sama dengan utang plus modal. Kenapa kok harus ada utang? Pola pikir yang terbentuk dari ini seperti apa? Misalkan semuanya saya bisa jadi pengusaha, kalian punya modal 1 miliar rupiah, 1 miliar saya kasihkan ke kamu kemudian membuat dealer mobil. Mohon maaf, sekalinya kamu gagal dalam ekonominya, modalnya balik? Tidak. Bisa memulai lagi? Bisa dengan cara meminjam. Tapi kamu sudah gak punya aset 1 miliar, bank akan mikir, ini sudah gak punya aset, gak punya apa yang bisa dijaminkan ke bank, jadinya bank gak bisa memberikan ke kamu. Beda halnya, kalau kamu punya 1 miliar, kemudian datang ke bank, Pak, Bu, saya mau meminjam uang sebesar 500 juta rupiah. Untuk apa? Untuk usaha dan bla bla bla. Apa jaminannya? Uang 1 miliar saya sebagai modal, utangnya 500 juta. 1 miliar kamu jalan, gagal, masih punya stok 500 juta. Kalau berhasil, berarti total asetmu, total hartamu, totalnya 1,5 miliar. Bisa dipahami ya pola pikirnya? Jadi semakin besar utang, semakin bagus apa enggak? Ciri negara maju itu adalah utangnya besar. Ini Jepang itu 252% dari PDB-nya. Taruhlah mereka punya 2.000 triliun, maka utangnya sebesar 4.000 sampai 5.000 triliun. Indonesia 38%. Apakah ini bagus atau buruk? Bagus atau buruk? Bagus apa enggak kalau misalkan nilai utang kita, rasio utang kita terhadap PDB kita 38% cukup rendah sebenarnya. Bagus apa enggak? Bagi ekonomi makro ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Artinya kita nggak punya kepercayaan diri untuk utang yang besar. Kita nggak percaya diri dengan fasilitas yang kita miliki. Bagi rakyat, kamu lebih suka punya utang apa enggak? Lebih suka punya utang kan ya? Bagi rakyat ini baik. Makanya beberapa kali NU itu mengatakan, oh utang kita aman kok, utang kita aman kok. Sebenarnya memang aman kalau kita bisa mengelola dengan benar. Tapi kalau nggak bisa ya nanti jadi kekhawatiran. Karena semakin rendah nilai utang itu hukumnya adalah semakin tinggi penganggurannya. Makanya sama Kementerian Sri Mulyani diturunkan. Akhirnya kita dapat data ini. Data pengangguran di Indonesia cenderung turun. TPT tingkat pengangguran terbuka menurun secara sistematis jadi 4,98. TPT menurut wilayah Indonesia ya itu juga turun jadi 5,73. Bagus apa enggak kondisinya? Bagus. Dari semua data yang saya tampilkan, kondisi kita sekarang bagus apa tidak? Sedang. Enggak bagus juga enggak buruk. Tapi kenapa kok terjadi kondisi seperti ini? Kata Pak Kapolri, kondisi negara kita dan situasi global saat ini tidak baik-baik saja. Ada yang pernah dapat ini? Nah, kita lihat lagi apa yang terjadi di masyarakat bawah. Ini baru terjadi 29 Agustus kemarin. Maaf saya nggak bisa memberikan video yang tanpa sensor karena posisinya seperti ini.
baru satu korban. Sementara total yang terjadi kemarin, pemerintah hampir menetapkan kondisi darurat militer. Jadi darurat militer itu rakyat bisa ditangkap tanpa persidangan, seperti yang terjadi tahun 98. Dampak dari ini kemudian adalah salah satunya ini, penyerangan ke Brimob, dan Brimob berhak untuk melaksanakan serangan balasan untuk mempertahankan dirinya. Itu ada korban sebelumnya. Ini nggak tahu apakah benar beliau itu mengalami tembakan peluru tajam atau enggak, tapi ini data yang terjadi dan diketahui oleh PBB, sehingga kemarin PBB itu memutus putusan besar bangsa Indonesia untuk mengusut pelanggaran HAM di Indonesia ini. Nah, dampak dari serangkaian kegiatan ini terjadilah kerusuhan besar-besaran di seluruh Indonesia. Untungnya kalian ada di pondok, jadi nggak merasakan. Saya pulang ke rumah di pos polisi Kasih itu ada satu atau dua motor yang terbakar. Di seluruh kota besar terjadi pembakaran. Gedung Gerahadi di Surabaya juga terbakar. Kantornya Emil Dardak itu dibakar sama orang-orang sana. Juga terjadi kerusuhan yang besar di negara-negara lain. Apa penyebab kerusuhan seperti ini? Ketidakadilan pemerintah. Apalagi? Kita sebentar lagi akan melihat data dan fakta terkait demo yang terjadi itu karena apa. Ini puncak-puncaknya. Satu, ada salah seorang perwakilan dari Partai Nasdem namanya Ahmad Saroni mengatakan, oh yang demo-demo ini tolong semuanya. Padahal, mohon maaf, Ahmad Saroni itu ijazah SMP-nya, tingginya itu 6,8 pada 5 ya. Dan dia mengatakan pendemo yang orang-orang ada orang-orang lulusan S1, ada para mahasiswa itu mengatakan orang tolol. Yang kedua, di kondisi ekonomi kita yang seperti ini, Bu Sat dan Suwati ini joget-joget di gedung parlemen. Tidak ada empati terhadap masyarakat. Diikuti dengan 3 artis yang menduduki DPR ini. Ada Peko Patrio, Dia, dan Apa menyampaikan bahwa ini dirinya mendukung pinjaman perumahan dari 50 juta per bulan untuk kami rakyat. Itu karena kata mereka, rumah kami jauh dari DPR, kena macet, kami nggak bisa kerja. Kalau kami lebih dekat ke DPR, ke Senayan, kita bisa lebih kerja maksimal. Tidak memperhatikan para buruh yang setiap hari kena macet, gajinya cuma 5 juta. Ini menyebabkan kesenjangan sosial. Apa ya? Kesenjangan sosial. Ditambah lagi, ini juga dari PDIP. Jadi semua fraksi dalam DPR itu menciderai kepercayaan rakyat dengan tadi itu, karena adil terhadap rakyat, menciptakan kesenjangan sosial. Jadi pelaku utamanya secara umum adalah DPR. Nah, sebelum kita maju, sosial bantuan kan harus tahu juga tentang gimana sih pemerintahan kita itu berjalan. Kita punya berapa pemerintahan atau sistem pemerintahan yang kita pakai itu apa saja di sini? Apa saja? Legislatif. Nah, kita bahas sedikit nanti sebelum kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada satu lembaga eksekutif, kerjaannya ngapain? Eksekutor. Eksekutor itu ngapain? Yang mengeksekusi. Siapa yang mengeksekusi dalam pemerintahan kita? Eksekutornya presiden. Apakah presiden bisa kerja sendiri? Tidak. Dibantu oleh wakil itu yang menggantikan presiden, dia setara. Jadi kalau presiden instruksinya dia pergi, wapres yang menggantikan, khalifahnya. Nah, pembantu presiden, kalau saya ingin membuat kurikulum baru di tahun 2025, kurikulumnya sekolah cuma 5 hari. Yang menjalankan namanya Kemendikbud. Kalau saya pemerintah memutuskan bahwa besok PPN 12%, siapa yang menjalankan? Kemenq. Nah, presiden sebagai eksekutif, mereka yang menjalankan ini, operasionalnya. Yang membuat aturan disebut dengan badan legislatif. Nah, badan legislatif ini fungsinya membuat undang-undang untuk dijalankan oleh eksekutif, yaitu presiden. DPR dibantu oleh siapa? DPR dan DPD itu setingkat, dibantu dengan DPRD dan DPD masing-masing wilayah. Nah,
Yang membuat aturan sudah ada, yang menjalankan ini, apakah sudah ditinggal saja? Ambil contoh, kalian direksi sebagai yang membuat aturan, kepala sekolah dan para guru yang menjalankan. Siapa yang mensupervisi? Kalau di sekolah ya kepala sekolah atau dari supervisor 2. Kalau supervisor dalam pemerintahan disebut dengan komisi yudikatif, yang menyudisiumkan, yang menginaugurasi undang-undang dan juga yang mengawasi presiden kerjanya benar apa enggak. Nah, kemudian yang menentukan konstitusinya, presiden lebih tinggi daripada rakyat, panglima tertingginya dari pejabat setingkat menteri siapa, itu komisi konstitutif. Jadi yang bisa memecat presiden hanya MPR. Ada buktinya nggak MPR pernah memecat presiden? Zamannya siapa? Soeharto. Terus apa lagi? Khusus Soeharto dia tidak dipecat, tapi dia mengundurkan diri. Yang pernah dipecat dimakzulkan itu 2, Gus Dur dan Habibie. Betul, Gus Dur itu mau membuatkan legislatif DPR dan DPD, malah dilengsarkan sama MPR. Ada sesuatu begitu belakangnya itu. Inspektif BPK, operasional seperti ini butuh lampu, butuh lain-lain, itu kan perlu uang. Nah, yang menguasai atau yang intervensi keuangan itu disebut dengan moneter, terkait keuangan. Berapa uang yang tercetak di seluruh negara, uang kita mau dinaikkan atau diturunkan terhadap US dollar, itu kewenangannya Bank BI. Bank BI di sini tidak bisa diintervensi oleh yang ini karena mereka sepakat dalam kasus moneter. Tapi kalau dalam kasus bernegara, presiden lebih tinggi daripada BI. BPK yang mengaudit seluruh keuangan dari lembaga legislatif ini. Ada pertanyaan terkait lembaga-lembaga negara ini? Aman? Nah, ini barusan tadi adalah persepsi dari materi kita. Sekarang baru masuk materi kita, diawali dengan apa kabar baik dan kabar buruk dari negara kita selama periode berapa tahun ya Pak Prabowo berjalan? 10 bulan. Apa saja prestasi dari beliau? 1. Kabar baiknya, kris itu sudah dipakai seluruh dunia padahal murni dari milik kita. Tapi kabar buruknya tarif BPN 12%, sebelumnya 10%. Noval, kalau kamu beli sesuatu harga 10.000, jadi harus membayar 12.000 karena ada PPN sebesar itu. BPN termasuk pajak, tidak langsung di sini seperti cukai rokok dan bea cukai, tapi dibebankan kepada kalian masyarakat. Yang kedua, tetap kabar baiknya adalah kris yang mendunia. Ada pengesahan RUU TNI. TNI boleh merangkap sebagai pejabat, TNI boleh merangkap sebagai guru, TNI boleh merangkap sebagai pejabat setingkat menteri. Itu mencederai kepercayaan rakyat tadi. Lain, ada lagi LMKN yang meminta biaya royalti. Di sini ada yang bisa nyanyi nggak? Atau yang bisa main musik? Main musik, kamu rekam di YouTube, upload di YouTube, uangnya kamu punya pajak di sini 40%. Restoran, kafe menyanyikan lagu-lagu, dia harus bayar ke LMKN. LMKN lembaga cipta ya, pencipta untuk kalau punya lagu, copyrightnya itu LMKN yang mengatur. Lagu-lagu itu semua LMKN. Penyebabnya itu katanya Ahmad Dhani, karena dia mencari royalti lebih. Kalau kamu punya tanah 2 tahun nganggur, tidak dilakukan apa-apa, mau diambil alih negara, gunung diambil alih negara, tanah kosong di sebelah ini kalau nggak diupayakan apapun, tidak bayar pajaknya, diambil alih sama pemerintah, mencederai rakyat lagi. Apalagi yang membuat rakyat marah, kris tetap jadi bahan dia untuk menyembuhkan diri. Pemblokiran dana ATM yang nganggur lebih dari 3 bulan. Kamu punya ATM atau mungkin VA nggak tahu? Ya? BCA karena swasta. Nah di sini bank dalam negeri BNI, Mandiri 3 bulan kamu nggak transaksi, nggak ngambil atau nggak ada penambahan ke rekeningnya, diblokir oleh PPATK. Muamalah bank swasta, muamalah itu bank swasta atau bank milik negara? Sebenarnya bank muamalah itu di bawah langsung lembaga penyelenggaraan haji, di bawah Kemenak, jadi bukan di bawah Kemenku. Jadi kalau kamu mau haji, lebih milih BSI atau ke muamalah, lebih diarahkan ke muamalah karena dia di bawah Kemenak langsung. Tapi mereka nggak punya wewenang di sini, PPATK tidak punya wewenang untuk mengatur Kemenak.
Jadi muamalah insya Allah nggak termasuk yang di sini. Kalau negeri di bawah Kemenku langsung. Lanjut, kenaikan PBB 400%. 400%. Apa PBB? Kamu punya rumah luas sekali, itu biasanya normalnya 0,5% dari nilainya, dari nilai NJOP. Ada yang tahu NJOP apa? Iya, nilai jual objek pajak. Rumahnya Mbak Azwan ditaksir 1 miliar, kamu cuma bayar setahun 0,5%. Terus ada peraturan 400%, berarti 400% dari 0,5% itu. 400 kali 0,5 berapa? Berarti sekitar 20-an% ya. Jadi yang kamu bayarkan adalah 20% pajaknya dari NJP per tahun. Dari 1 miliar. 0,5% dari 1 miliar, terus dikali 400. 1 miliar 20 0,5%-nya berapa? 1 miliar 5 juta. 5 juta kemudian dikali 4 kali 20 juta. Sebesar itu. Kalau kamu punya aset sebesar 1 miliar. Bagi rakyat atas nggak terlalu berpengaruh karena juga ada plus minusnya. Tapi bagi rakyat bawah ini sangat berpengaruh. Jadilah gini. Nah, ini dari beberapa hal. Tentunya ini porsi APBN untuk kesejahteraan guru yang semakin rendah. Guru seperti saya ini dianggap sebagai beban negara karena harus dibayar sertifikasinya seperti yang kalau yang punya GR itu dianggap sebagai beban negara. Sementara DPR yang mendapat pinjaman rumah 50 juta per bulan disahkan RUU. Ini kalau bagi soal gambaran guru sama gambaran DPR termasuk timpang apa enggak? Ada kesenjangan apa enggak? Membuat keirian apa enggak? Karena apa? Kesetaraan sosial, perbedaan pendapatan. Orang-orang yang semakin kaya akan semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Perbedaan itulah yang menyebabkan ini anarki. Bagaimana kemiskinan berkontribusi pada anarki? Satu, meningkatkan kriminalitas. Semakin orang miskin, itu dia akan kalau dihabisnya gimana? Kekafiran itu kefakiran mendekati kekafiran. Kamu bisa coba ke daerah namanya Panggung-Rejo sama daerah namanya daerah Lepesona kalau yang pernah ke daerah selatan. Di situ tuh ada sebuah gereja besar sekali. Tapi anehnya di dalam situ ada Yesusnya. Tapi malah ada gambar Gus Dur. Tiap bulan mereka langsung memberikan bantuan tunai terhadap masyarakat yang miskin. Apa yang terjadi? 2 tahun, saya tahu data dari sana, hampir 80% orang-orang daerah sana itu masuk Kristen semua. Jadi misionaris itu berhasil karena faktor ekonomi. Untuk menekan kriminalitas itu juga harusnya memakai bantuan ini. Pak SBY melakukan itu lewat BLT. Yang kedua, frustasi dan ketidakpuasan sosial, lagi-lagi karena perbedaan pendapatan. Yang ketiga, terhambatnya akses pendidikan dan layanan dasar. Maaf, di sini berapa SPP yang kalian bayar? 2,9 ya. Kalau misalkan ada orang gaji bapaknya itu cuma 2 juta per bulan, bisa nggak masuk sekolah sini? Ada perbedaan di sini. Sementara kualitasnya gimana? Kita nggak bisa ukur karena nggak semua orang bisa masuk ke sekolah ini karena perbedaan keuangan, perbedaan pendapatan. Nah di sini ada yang bisa kalian gali. Apa yang menyebabkan kondisi Indonesia chaos sekarang? Apa kesimpulan awalnya? Ketimpangan sosial karena perbedaan pendapatan. Makanya 80 tahun langsung banyak seperti ini. Matanya ditutup pakai lakban, masyarakat nggak bisa dilihat oleh pemerintah. Sementara suara dari rakyat ketika mau dibungkam malah ditabrak tadi itu dilindas meninggal. Total sekarang sudah ada 8 orang yang sudah meninggal akibat demo kemarin. Jadi 80 tahun kita masih dihantui oleh kelaparan, PHK, korupsi, pajak yang tinggi, digusur korupsi dan juga utang yang cukup tinggi. Lagi-lagi seperti kesimpulan yang sudah kalian dapatkan, terjadi karena kesenjangan antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Bagaimana cara kita mengatasi kesenjangan sosial? Kita belum bisa mengatasi kesenjangan sosial kalau kita belum tahu apa itu konsep pendapatan nasionalnya. Dapat gambarnya.
Jadi untuk bisa mengatasi kesenjangan sosial kita perlu tahu konsep pendapatan itu seperti apa. Makanya kita rumuskan rumusan masalah pada pertemuan kali ini. Pendapat kita terhadap kondisi kita sekarang, tadi ada yang bilang sedang. Kalau saya cenderung mengalami dekadensi, penurunan. Yang kedua, faktor utama apa yang mempengaruhi kondisi kita tadi? Kesenjangan sosial. Apa itu kesenjangan ekonomi atau kesenjangan sosial? Perbedaan pendapatan, perbedaan kesejahteraan di antara masyarakat dengan pejabat. Nah, disinilah tiga hal yang akan kita bahas dengan teori sedikit, nanti banyak praktiknya. Apa yang dimaksud pendapatan nasional, manfaatnya apa, dan apa saja konsep pendapatan nasional akan kita bahas dalam konsep berikut ini. Yaitu pengertiannya apa, manfaatnya apa, konsep-konsepnya apa. Apakah sudah ada yang pernah dapat materinya? Sudah pernah ya? Nah, kita sekarang bisa masuk pemulangan. Novel minta tolong dibacakan, Pak. Itu konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pemanahan produksi barang dan jasa yang disediakan oleh suatu negara. Negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional melambangkan tingkat produksi barang dan jasa yang disediakan oleh suatu negara dalam kurun waktu 10 tahun tertentu. Kalau kita pakai contoh sederhana adalah ketika saya pulaan sesuatu, kemudian saya olah di sini, kemudian saya jual ke kalian. Mulai saya pulaan, saya olah, bayari pekerja, sampai saya jual, berapa yang saya dapat, berapa keuntungannya, bagaimana dengan prinsip akuntansinya, itu disebut dengan konsep pendapatan nasional. Jadi kalau semakin besar yang saya beli, semakin kaya kan? Semakin banyak yang saya dapatkan, nominalnya semakin banyak, apakah semakin maju saya? Iya. Seperti nasi goreng di pinggir jalan, itu omsetnya atau pendapatannya mungkin cuma 1 juta rupiah per bulan. Sementara kalau nasi goreng solar ya berapa banyak? Enggak, per bulannya bisa jadi miliaran rupiah. Nah, manfaatnya apa? Satu, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin naik PDB kita, semakin tinggi PDB kita, maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Tadi berapa pertumbuhan ekonomi kita? 5,11%. Ada kenaikan kan? Nah, kalau di naiknya cukup bagus, maka ekonomi kita juga bagus. Untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara tadi, negara kita kalah dengan siapa? Vietnam. Landasan perumusan kebijakan pemerintah ini membuat UU berdasarkan kondisi ekonomi negara kita. Struktur perekonomian suatu negara, kalau kita sudah tidak mendapatkan keuntungan di agraria, maka kita beralih ke teknologi. Seperti yang dilakukan Jepang dan Jerman, mereka tidak lagi menggunakan pertanian, tapi teknologinya. 5. Mengetahui dan menelaah struktur dan 6. Menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Negara kita sekarang masih bergantung pada apa? Pertambangan, pertanian, pajak atau cukai? Di pajak. Hampir 70-80% pendapatan negara kita berasal dari pajak. Makanya kita kalau sekalinya nggak ada yang bayar pajak bisa tutup 400% pajak PBB, PPN naik 12%, itu pemerintah ingin ngambil uang untuk pendapatan mereka lebih tinggi dari situ. 7. Mendapat informasi terkait tingkat kemakmuran masyarakat dan membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi. Tadi legislatif, yudikatif itu patokannya terhadap konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu apa saja? Di buku bisa dilihat konsep pendapatan nasional, buku kelas 11 juga ada. In GDP, BNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Saya pikir kalian sudah mendapatkan pemaparan materi tentang ini ya? Sudah bisa dipahami? Sudah hafal rumusnya? Nah, untuk rumusnya silakan bisa dicatat dengan cepat. Nah, GDP adalah Gross Domestic Product. Tadi yang saya sampaikan di awal, mulai saya pulang, terus saya kemudian diolah sampai saya sebarkan, itu disebut GDP, kekayaan secara utuh dalam 1 tahun anggaran. Sudah kerasa baunya? Nanti kita akan membagikan itu. Rumusnya adalah produk dari warga negara dalam negeri ditambah produk warga negara dari luar negeri. Contohnya seperti apa? Siapa contoh orang asing yang kerja di Indonesia? Cina punya BYD, punya apa lagi?
Wuling dan lain sebagainya. Amerika Serikat punya apa di Indonesia? Apple, Jeep dan lain sebagainya. Jepang punya apa? Toyota, Daihatsu. Itu dijumlahkan dengan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Apa contohnya pabrik yang ada di Indonesia? Astra, Nestle, Maspion dan lain sebagainya digabungkan, itu namanya GDP. Jadi untuk menemukan GDP tinggal semua yang operasional di dalam negara kita digabungkan. Itu GDP, Gross Domestic Product. Kalau GNP apa? Gross National Product, hanya rakyat kita saja, baik yang dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi tadi yang kayak Tesla, kayak Apple itu kita kesampingkan, cuma Maspion dan lain sebagainya, plus devisa kita di luar negeri. Siapa contohnya? Adalah orang kita yang kerja di luar negeri, TKI, TKW, terus siapa lagi pemain Indonesia yang main di luar negeri? Marcelo Ferdinand itu juga bayar di sini, namanya devisa. Siapa ya? Itu GNP. Kalau kamu sudah mengetahui nilai GDP, maka tinggal untuk mencari GDP itu GDP kurangi produk warga negara asing di dalam negeri plus produk warga negara di luar negeri. Apa rumusnya? Kalau sudah hafal, nanti kita bisa langsung praktik saja. Kalau sudah ketemu nilai GNP, kita bisa mencari dua nilai lain, yaitu NNP. Apa itu NNP? Kalau kamu nanti di soal TPS atau di soal literasi itu nggak perlu mencari atau menghafalkan pembahasan ini ya. Tinggal net itu bersih, nasional, produk, pendapatan produk nasional yang secara bersih. Rumusnya apa di sini? Apa itu penyusutan? Barang, manusia juga ada penyusutan. Contoh, saya beli barang ini misalkan harganya 1 juta rupiah. Kemudian saya jual ke Nova. Pak, kamu jual ini ulang. Harganya 1 juta rupiah. Mau apa nggak ulang? Kenapa? Penyusutan, karena barangnya sudah dipakai, sudah second. Sama seperti kalau kamu menikah, kemudian cerai, istrimu dinikahi sama orang lain, rasanya sama apa nggak sama yang masih beda? Karena sudah seperti itu. Kalau sudah ketemu nilai NNP, kita bisa mencari nilai net national income. Pendapatan bersihnya negara itu berapa? Rumusnya adalah apa Nova? Rumusnya apa itu? Rumusnya NNI. NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu apa? Contohnya PPN, lagi PPH langsung karena yang penghasilan langsung dipotong. Kita ke PPN aja, PPN dia juga bisa masuk. Kenapa kok PPN disebut pajak tidak langsung? Setiap kali transaksi dibebankan kepada masyarakat yang tidak ikut langsung dalam kegiatan produksi. Saya yang memproduksi, saya sebarkan ke distributornya, terus yang bayar masyarakat. Nah itu makanya disebut pajak tidak langsung. NNP dan NNI sudah. Sekarang ke dua yang terakhir, yaitu personal income, itu paling banyak. PI, personal income adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu. Nanti kita bisa masuk ke pendapatan per kapita di sini. Rumusnya apa? Iuran asuransi dan iuran dana sosial paling banyak sekali di sini. Tapi kita nggak harus mencari nilai dari masing-masing itu. Biasanya nilai ini sudah ditentukan dalam rumusan pemerintah. Kementerian sudah menentukan transfer payment sebesar berapa lewat PPN. Biasanya juga lewat marginal cost. Marginal cost itu apa? Prinsip akuntansi. Ada yang jelas? Nah, nanti bisa ditanyakan di akuntansinya. Laba ditahan adalah laba yang diberikan oleh produsen terhadap distributor, tapi tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Intinya, kalau saya menjual sesuatu kan harusnya lebih mahal daripada saya pulangnya. Nah, yang saya tuliskan dalam ini adalah produknya saya jual berapa tanpa keuntungan yang saya sampaikan. Biasanya keuntungan itu 5-10%. Jadi 5-10% dari harga jual tidak saya masukkan ke sini. Di laba ditahan, pajak persewaan, pajak asuransi, iuran dana sosial, 3 terakhir itu tidak
tidak selalu ada di setiap pabrik. Karena untuk pabrik-pabrik yang kelasnya bukan PT dan bukan JP tidak memerlukan pajak, iuran ataupun iuran dana sosial. Terakhir adalah disposable income adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Total dari tadi yang butuh sampai ke netonya sampai ke bawah, nilai akhir dari keuangan yang bisa kamu belanjakan lagi itu disebut disposable income. Dari sini berapa modal yang kembali, berapa keuntungan yang kamu dapat setelah dikurangi utang, itu menjadi tambahan hartamu di disposable income. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Kalau aman, kita langsung ke lembar peserta didik. Jadi yang kita awali di awal tadi. Jadi silakan berkelompok, satu kelompok minimal 4 orang. Bisa, nah itu. Nah, saya kasih lembar kerja peserta didik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini cuma berdua. Satu bisa di sini. Biar dapat 3-3. Nah, yang terakhir kelompok 5. Bisa bertiga. Nah, kemudian silakan tentukan ketua kelompoknya, ditulis di bagian bawah. Oke, silakan tentukan ketua kelompoknya. Kemudian siapa sekretaris? Tugas sekretaris adalah yang mencatat. Terus yang kedua anggota kelompoknya. Ada yang anggota kelompoknya 1, ada yang anggota kelompoknya 2. Langsung ditulis di situ. Masing-masing kelompok mendapatkan kartu untuk mengambil produksi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, masing-masing memiliki kepentingan untuk mengambil bahan ajar yang ada di depan. Sudah ditentukan ketua kelompoknya? Ya. Silakan ketua kelompok saja maju ke depan. Ketua kelompoknya maju ke depan. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Sambil membawa kartunya, ya. Semua kurikulum itu berpikir, tapi filosofi itu mengajarkan orang itu dengan di situ ada stoikisme, ada untuk mengetahui konsumsi. Kalau kami dari bawah ada ketemu dulu. Nah, dalam konteks jual beli perlu ada namanya alat tukar. Apa itu alat tukar? Uang. Ini adalah alat tukar kalau di antara penjual dan pembeli. Kalau antar negara, ini disebut dengan alat tukarnya disebut dengan devisa. Devisa adalah alat tukar untuk kamu bisa menukarkan barang dari dan ke luar negeri. Nah, kekuatannya masing-masing. King sama ini lebih kuat mana? King. Ini mata uang Eropa misalnya. Sama Queen lebih kuat mana? Queen ini mata uang Kuwait misalnya. Yang menguasai devisa luar negeri siapa? Joker. Kuwait lebih tinggi, tapi joker yang menguasai disebut dengan US dollar. Kalau kamu punya US dollar, maka ekonomi itu dikatakan lebih tinggi daripada negara lain karena devisa yang bisa dipakai jual negeri, devisa joker atau devisa US dollar ini. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita bisa tukarkan dengan bahan aja. Maka satu dibawa ke kelompoknya, satu dibawa ke kelompoknya. Ingat, bahan ajarnya belum bisa dikonsumsi, harus diproduksi dulu. Jadi jangan dimakan dulu. Itu. Terakhir. Nah, setelah mendapatkan produk, apa yang kamu lakukan tindak lanjut selanjutnya? Kebutuhannya sudah dapat. Kemudian tindak lanjutnya adalah melakukan produksi. Apa produksinya? Silakan lihat di lembar ke-12. Apa yang harus dilakukan? Oke.
sambil saya bimbing ya. Peserta didik membagi kelompok, sudah ada ketuanya. Lakukan instruksinya. Bagilah bahan ajar menjadi 2 bagian sama banyak. Di dalam situ ada bahan ajar. Bagi 2 sama banyak. Silakan. Nah, di sini peran ketua untuk berkolaborasi, kamu bisa menyuruh anggotamu untuk melakukan kegiatan produksinya. Ngapain? Setelah dibagi menjadi 2, salah satu bagian dikupas. Salah satu bagiannya dikupas. Nah, ini kemampuan kamu untuk menangkap informasi yang penting. Nah, ikutin aturannya. Bagilah bahan ajar menjadi 2 bagian sama banyak. Terus salah satu bagian kamu kupas, salah satu saja yang habis dikupas taruh di sini. Saya kasih 1. Silakan dibagi 2 sama banyak. Yang satu bagian dikupas, yang satunya tetap kupas. Jangan dikonsumsi dulu, ini masih produksi. Nah, jangan sampai terkupas semua. Satu bagian kan? Kan ada 2 bagian. Betul. Yang satu bagian dikupas ditaruh sini. Betul. Yang ini utuh tadi tetap. Betul. Nah, jangan dikonsumsi dulu karena ini masih kegiatan produksi. Oke. Nah, ketika kamu melakukan kegiatan produksi ini, mengeluarkan tenaga apa enggak? Ya. Mengeluarkan keringat? Perlu dibayar ya? Ya. Bayarannya apa yang kalian kerjain itu nanti? Kegiatan produksi pasti menimbulkan pengeluaran kemampuan atau pengeluaran kekuatan. Nah, itulah yang dianggap sebagai tenaga kerja. Sudah? Sudah. Oke. Setelah selesai, sudah kamu bagi. Jadi ada 2 bagian, satu di keranjang hitam, satu di plastik putih. Jumlahnya sama apa enggak? Ikuti arahan selanjutnya. Nah, yang bentuknya masih utuh, dia artinya 1 buah. Kalau sudah dipotong-potong, berarti dia bentuknya biji. Buah sama biji sama apa beda? Beda. 1 buah bisa berisi 3 atau 2 biji. Silakan kamu hitung jumlahnya, masukkan ke lembar penugasan. Nah, itu pilihan selanjutnya. Tidak masuk di lembar penugasan ini ada berapa buah dan berapa biji? Coba gas. Batal belum dimakan? Itu masih barang produksi, masih barang menang. Tapi itu ada berapa biji? 13. Kamu boleh di lembar penugasan. Siapa sekretarisnya? Nah, setelah itu silakan kamu cari pertanyaannya. GDP itu apa? GNP-nya berapa? Lewat data-data yang sudah ada di sini. Beneran? Isinya 10. Berarti masing-masing ini isinya 2. Kita kecil ya, namanya masih banyak. Lanjutkan. Oke, kalau sudah masuk ke lembar penugasan, silakan boleh dikonsumsi. Yang penting datanya bersama. Oh iya, mohon maaf di situ harga yang resep hitam itu yang atas, yang bawahnya resep putih. Ini. Ah, ini harga resep putih. Ini putih itu, Pak. Oke, silakan. Yang ini harga resep putih. Ini dan putih. Sambil dimakan nggak apa-apa, itu sudah masuk. Kos kalian. Pajak produk itu semua juga. Rumusnya seperti apa?
Di situ harusnya kasih pengambil. Nah, ini dikasih di Oh, ada negara kita memperkuat negara dalam negeri. Berarti kan imigrasi. Oh, ya. Kalau terlibat Ini enggak ada ya? Silakan. Bisa berdiskusi anggota kelompok, ini fungsi kolaborasinya dan bagaimana critical thinking kalian dalam memahami arahan dan komunikasi di antara kelompok. Nah, jangan lupa pastikan kondisi tempat kerjanya bersih. Udah? Sudah selesai? Kan tadi yang butuh ini harga belimu adalah karena kalau kamu beli seperti itu, kamu olah, dia akan mengalami penyusutan. Tapi kalau kamu gunakan ini pada BDP itu kan semua produk yang di dalam negeri. Jadi kan dengan ajaran ini kali ini kali ini jumlah BDP dalam bentuk uang. pajak. Betul, memang ini tak. Kenapa? Kalau yang Islam kan ya kamu olah, yang putih kamu olah. Barang yang diolah, dia akan menambahkan nilai jual. Kalau yang putih seperti ini, yang hitam, kan nggak buat apa lain. Dia kalau jadi nilainya turun. Iya, gedung kalau nggak kamu gunakan nilainya turun. Tapi kalau digunakan untuk sekolah, tiap bulannya 2,9 juta. Sampaikan kapan? Ini buka juga, kan? Hati-hati di penyusunan. Untuk penyusunan juga nanti deh. Terus domestic produk, ini dalam bentuk uang, produk uang dari negara sama. Kita ingat pasti produk dari negara asing itu lebih tinggi daripada produk negara. GDP ini dikurangi 14.000. Kalau GDP ya, kalau ketahuan GDP-nya, berarti GDP satu total GDP ini ditambah produk dalam negeri, dikurangi produk warga asing dalam negeri, ditambah produk dalam negeri. Karena net produksi kita. Jadi ini dikurangi tinggalkan WNA dalam negeri dikurangi itu, terus ditambah ini. Sebenarnya sama aja sih, tapi di rumusnya bukan seperti itu. Kemudian sama nilainya. Berarti kalau habis menerima yang GDP-nya, terus kan lebih GDP, GDP-nya kan GDP-nya berapa? Untuk menjadi GDP adalah rumusnya GDP dikurangi betapa warga negara dalam negeri ya. Jadi 95 dikurangi nilai ini kali ini ditambah
Ini kali ini. Lanjut sampai di belakang apa? Ini kan boleh. Itu masih ada bukan apa? Ya. Dan bahwa berarti Nanti udah 35. Itu adalah nilai kalau BNP nilai GDP dikurangi yang present ditambah present dalam rupiah dalam keuangannya. Iya, ingat apa nggak ada rumusnya? kurangi 60 35. Oke, karena ada beberapa yang luar rumus, saya akan tunjukkan nanti rumusnya. Nah, kalau ini dapat kan ya BDP GNP. Ketika ini NNI, NNP, silakan. Jangan dulu. Kamu apa kan salah? Maaf ya. Semuanya paham ya? Ya nanti ya sudah. Saya dulu ya. Kamu bawa apa ya? Katanya aman kan? Kalau kamu bisa menguasai ini semuanya kan kamu bisa masuk ke BPK. Karena BPK itu fokusnya hitung ini. Badan Pemeriksa Keuangan. Tentu kalau di negara kita itu nilainya 12 juta. Ya. Nilai GDP dikurangi nilai yang putih. Ini kali ini dikurangi ini. Terus ditambah ini. Ditambah lagi. GNP itu GDP dikurangi warga negara asing ditambah warga negara asing. Produk luar negeri produk ini bahasa kita tambah bahasa kita kurangi 12 yang putih sama putih juga kita ini utama dan untuk GDP GNP menurut saya ini bisa dilihat lagi. GDP dan GNP. Kalau GNP ada dua jenis, ada perbedaan, nanti bisa dicek. kita nggak ada di luar negeri. Yang GDP. Ya kan, kan GDP minus warga negara asing dalam negeri, warga negara di luar negeri. Di sini ada penjelasannya. Preset itu yang dari warga negara asing. Yang dikurangi ini. GDP dikurangi 4 kali 15 ditambah 5 kali 10. Untuk menentukan nilai GDP. Nah, produk berarti produk dalam negeri sendiri negara asingnya kita hilangkan. Aman. 5 menit lagi. Kevin, kalau dari sultan ini sultan
Iya, boleh dua. Jadi ya, NNB-nya. Kan GDP. Ditambah artinya apa? GDP, rumusnya adalah GDP ditambah dikurangi warga negara asingnya berapa? Ini kalau GDP singkat kalau sudah itu bisa untuk mencari nilai NNP. Kalau sudah ketahuan, kamu bisa mencari nilai penyusutan itu gimana? Kamu buka lagi misalnya. Ini tulisannya kayak menyusut ini dari mana sampai aman.
Berapa menit? 1 jam 16. Sudah selesai? Ya. Putih, betul. Yang putih, 13 kali 2, 26. Terus kita lagi beda sini. Kelas? Yang kelas silakan bisa dikumpulkan. Kok keren ya? Silakan dikumpulkan di depan, rapikan meja kerjanya. Hati-hati dalam pengurangan jumlahnya karena dikurangi ditambahkan oke. Silakan 4 kelompok yang lain, 3 kelompok yang lain bisa segera dikumpulkan. Nah, penyusunannya berbeda. Berarti kayak penyusunan itu 4.500 kali 5 berapa? 4.500 kali yang dikumpulkan. Dan jumlah benda ya itu timbangan ini. 50.000 dikurangi nilainya. Itu untuk nilai yang 4.500 kali 5. Nah, itu untuk penyusunannya. Pasti saya Salah kok. Jadi cuma PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung itu seperti PPH.
Kondisi ini contohnya kalau beli saja kalau pakai 1 tahun dia sudah ada kurang 1 kelompok. Ayo yang lain silakan tempat duduknya lagi. Buka. Tiga biji. Kayaknya baik banget nih saya lagi. Muhammad secara umum tidak, karena dia di bawah BPKH kita bahwa juga BPI langsung. OJK itu berada di bawah BPK. Kalau ada BPI itu di bawah Bank Indonesia. Kalau BCA itu punyanya Salim, dia punya swasta. Jadi dia punya kemampuan mengatur sendiri. Kecuali jadi dia masuk di produk warga negara kita asetnya. Nah, ya kalau tapi kok bisa sampai sih? Iya, karena kita juga punya perusahaan multinasional. Kalau bank paling besar itu saya CIMB. Tapi itu punya negara. Kalau kita punya BCA. Di Indonesia sama Asia. Tapi sebenarnya ada hal yang bisa ada kalian untuk materi LKPD kalau kita sudah selesai, kita perlu refleksi kegiatan. Dari apa yang kita lakukan hampir 90 menit itu, apa pelajaran yang bisa kalian dapatkan di sini? Apa aja? Pemahaman dalam apa lagi? Ada yang baru nggak yang baru kalian dapatkan? Usul PDB. Terus lagi pemerintahan secara umum, dan kalian paham nggak dengan kondisi Indonesia sekarang? Jadi gimana cara untuk menguatkan kembali posisi Indonesia, mengenai kembali kepercayaan masyarakat? Menurut kalian gimana? Demo. Hapus KKN. Apa lagi? Nah, kalau di sana kuasai dulu ilmunya, baru kamu praktik caranya. Kalau nanti jadi pejabat, ya jadi pejabat yang amanah. Kalau jadi rakyat, jangan jadi rakyat yang miskin, mohon maaf. Jangan jadi rakyat yang mudah terprovokasi. Gimana caranya ya dengan ibu? Kamu bisa tahu kesenjangan sosial kalau kamu sudah tahu pendapatannya. Besar nggak di situ? Nih, contoh kelompok 2. Kelompok yang diketuai Saiful Rahman. Mana Saiful Rahman? Saiful Rahman. GDP-nya sebesar 66.000. Taruhlah 66.000 triliun, besar ya. Sampai di PIB-nya jadi berapa itu? 30.000, separuhnya. Bayangkan kalau kamu bekerja, terus kamu modal yang kamu keluarkan 1 miliar, terus kamu uang yang kamu dapatkan 500 juta. Bagus apa enggak? Bagus apa? Dapat separuhnya. Bagus apa enggak? Kalau lebih dari 1 miliar, nah itu yang bagus. Makanya kalau kamu sudah tahu konsep pendapatan, kamu bisa mengevaluasi bagaimana ekonomi itu berjalan, bagaimana cara kamu mengatur keuangannya dengan cara memahami konsep pendapatan nasional. Apakah termotivasi untuk belajar lagi? Ya. Sudah tahu nggak gimana caranya nanti kalian solusinya mau mengambil apa? Sudah ketemu arahnya kemana? Apa? Sosiologi, akuntansi. Belum mau bilang apa kamu belum? Buku. Yang psikologi ada
pejabat yang korupsi. Pejabat yang koruptor juga bisa. Pemahaman bermakna kita adalah ini. Jadi kalian insya dapat memahami dan menyadari serta memiliki empati, peduli dengan kondisi kita sekarang, mengambil sikap yang lebih bijak ketika menjadi pejabat seperti yang disampaikan, dan lebih dewasa jika menjadi rakyat. Lalu kuasai ilmunya, pahami maknanya, dan atur negaranya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Zaman kalian bisa jadi nanti Belmondo yang jadi presidennya, atau siapapun di sini jadi menteri keuangannya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan apa yang barusan kita tampilkan di atas tadi. Yang terakhir, menuju Indonesia Emas, apa yang kalian persiapkan? Belajar lagi? Kerja, bisa. Utamanya karena kita adalah sebagai orang muslim, sebagai orang yang beragama, hafal Al-Quran, kita harus awali dengan doa dan akhiri juga dengan doa. Sebagai penutup, mari kita baca doa ini bersama-sama. Wahid innain alata. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah demikian serangkaian materi yang telah kami sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat, ada hal baru yang bisa kalian dapatkan dan semakin termotivasi untuk belajar dan untuk menuju jenjang berikutnya. Sekaligus saya mohon maaf karena segala bentuk kekhilafan kesalahan dalam penyampaian. Sebaik-baik manusia adalah Nabi Muhammad, seburuk-buruknya adalah orang yang tidak mau memaafkan ketika ada orang yang minta maaf. Jadi ya? Nah, sebagai penutup, ini adalah sesuatu untuk pertemuan selanjutnya. Dikerjakan mandiri bisa di asrama atau di rumah nanti. Kemudian pekan depan kita jadikan untuk materi lanjutan. Silakan tidak tahu baiknya. Kita tulis namanya, kemudian pekan depan akan kita bahas kembali. Baik, demikian dari kami saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.